semuanya, saya Ulfa dalam video untuk kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat relasi pada sebuah himpunan. Relasi pada sebuah himpunan adalah kasus yang paling sering dijumpai. Di dalam relasi refleksif, setiap elemen di dalam himpunan A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika terdapat sebuah elemen A kecil pada himpunan A besar, sedemikian sehingga pasangan elemen AA bukan elemen dari relasi R. Contoh relasi refleksif adalah relasi habis membagi pada himpunan bilangan positif. Karena setiap bilangan bulat positif selalu habis membagi dirinya sendiri. Masih pada himpunan bilangan bulat positif, maka ketiga relasi berikut ini tidak ada yang bersifat refleksif. Yang pertama relasi R. Tidak ada bilangan bulat positif yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Contoh kedua, relasi S. Tidak ada sebuah bilangan bulat positif yang jika ditambahkan dengan dirinya sendiri menghasilkan 5. Contoh ketiga, relasi T tidak refleksif juga karena tidak ada bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan tersebut jika X dan Y-nya diganti dengan sebuah bilangan yang sama. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semua bernilai 1, atau MII sama dengan 1 untuk I nilai 1, 2, hingga N. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan dengan adanya gelang pada setiap simpulnya. Sebagai contoh terdapat relasi R yang dinyatakan sebagai berikut. Maka, representasi di graf atau graf berarahnya dapat dilihat pada gambar berikut. Terlihat tidak ada hubungan antara elemen 3 dengan elemen yang lain, namun elemen 3 memiliki relasi pada dirinya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk elemen 4. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika terdapat pasangan AB elemen R dan pasangan BC elemen R, maka pasangan AC juga elemen R untuk semua A, B, C elemen A. Misal kita memiliki sebuah himpunan A dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. Mari kita lihat beberapa contoh relasi pada himpunan A untuk menentukan apakah relasi tersebut terhubung atau tidak. Contoh relasi yang pertama ini bersifat menghantar. Periksa dengan membuat tabel berikut. Dan terlihat bahwa ketika A terhubung ke B dan B terhubung ke C, maka terdapat pasangan A yang juga terhubung ke C. Mari kita ingat lagi, yang disebut terhubung pada digraf atau graf berarah adalah terdapat busur yang menghubungkan langsung. Contoh relasi yang kedua, tidak menghantar. Karena walaupun 2 terhubung ke 4 dan 4 terhubung ke 2, tetapi tidak ada elemen relasi yang menyatakan 2 terhubung ke 2. Contoh relasi ketiga adalah contoh relasi yang menghantar. Dapat kita tunjukkan melalui pasangan dalam tabel. Tidak ada pernyataan bahwa nilai A, B, C haruslah nilai yang berbeda. Dua contoh berikutnya adalah contoh relasi yang menghantar. Kenapa bisa? Karena ingat, definisi menghantar dalam bentuk jika anteseden, maka konsekuen. Bagian antesedennya adalah A, B elemen R dan B, C elemen R. Bagian konsekuennya adalah A, C elemen R. Ketika kita tidak bisa menemukan pasangan elemen yang membuat anteseden bernilai true, maka ekspresi implikasi
atau if then pada definisi menghantar pasti bernilai true. Itulah mengapa dua contoh terakhir adalah contoh relasi yang bersifat menghantar. Inilah yang dinyatakan bahwa relasi menghantar atau transitive relation pada dasarnya bernilai benar. Jika kita tidak bisa menemukan bukti bahwa relasi tersebut tidak menghantar, maka relasi tersebut bersifat menghantar. Bisa dinyatakan dengan vaguely true. Sifat yang berikutnya adalah setangkup dan tidak setangkup. Relasi R dikatakan setangkup jika pasangan AB elemen R, maka pasangan BA juga elemen R untuk semua A, B elemen himpunan A. Kemudian, relasi dinyatakan tidak setangkup ketika terdapat pasangan AB elemen R sedemikian sehingga pasangan BA bukan elemen R. Sedangkan relasi R dinyatakan tolak setangkup atau antisimetrik jika terdapat pasangan AB elemen R dan pasangan BA elemen R, maka nilai A sama dengan B untuk semua A, B elemen himpunan A. Definisi ini juga bisa dinyatakan bahwa jika A, B elemen R, maka B, A bukan elemen R, kecuali kalau A nilainya sama dengan B. Nah, relasi dinyatakan tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B, sedemikian sehingga pasangan AB elemen R dan pasangan BA juga elemen R. Perhatikanlah bahwa istilah setangkup dan tolak setangkup tidaklah berlawanan, karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Mari kita lihat beberapa contoh relasi pada himpunan A yang elemennya adalah 1, 2, 3, dan 4 berikut ini. Contoh yang pertama bersifat setangkup, karena di sini 1, 2, dan pasangan 2, 1 elemen R. Begitu juga pasangan 2, 4 dan 4, 2 adalah elemen R. Namun, relasi ini tidak tolak setangkup karena 2, 4 dan pasangan 4, 2 adalah elemen R. Namun, keduanya bilangan yang berbeda. Contoh yang kedua, relasi R bersifat tidak setangkup karena terdapat elemen 2, 3, tapi tidak terdapat elemen 3, 2 yang menjadi bagian dari relasi R. Relasi ini juga tidak tolak setangkup dengan alasan yang sama seperti relasi yang pertama. Contoh yang ketiga, relasi bersifat tolak setangkup karena 1 sama dengan 1 dan pasangan 1, 1 adalah elemen R. 2 sama dengan 2 dan pasangan 2, 2 adalah elemen R. Hal yang sama untuk pasangan 3, 3. Relasi ini juga bersifat setangkup karena setiap pasangan A, B pada elemen R, maka terdapat juga pasangan BA yang juga menjadi bagian dari relasi R tersebut. Nah, untuk contoh yang keempat, bersifat tolak setangkup. Kenapa? Karena tidak ada elemen yang jika dibalik urutannya tetap menjadi elemen R dan merupakan pasangan bilangan yang berbeda nilainya. Jadi dia termasuk yang tolak setangkup. Nah, relasi ini bersifat tidak setangkup karena terdapat elemen 1, 2, namun tidak ada elemen pasangan 2, 1. Berikutnya mari kita lihat beberapa contoh relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Relasi R bersifat tidak setangkup karena jika 4 lebih besar dari 2,
maka tidak mungkin 2 lebih besar dari 4. Relasi R bersifat tolak setangkup karena jika pasangan bilangan bulat positif elemen dari R, maka kedua bilangan tersebut pasti sama. Relasi S bersifat setangkup karena pasangan bilangan yang merupakan elemen S, maka jika urutannya dibalik juga pasti akan tetap menjadi elemen S. Namun, relasi S tidak tolak setangkup karena terdapat pasangan bilangan yang nilainya berbeda. Namun, jika urutannya dibalik, dia tetap elemen S juga. Misal pasangan bilangan 4 dan 2. Relasi T bersifat tidak setangkup karena terdapat pasangan bilangan yang jika dibalik urutannya maka tidak menjadi elemen dari relasi T. Misal pasangan bilangan 3, 1. Nah, relasi T bersifat tolak setangkup karena tidak akan ditemukan pasangan bilangan yang jika dibalik merupakan elemen dari T. Jadi, bagian anteseden dari definisi sifat tolak setangkup pasti tidak terpenuhi atau false, yang mengakibatkan ekspresi definisi tolak setangkup untuk relasi T selalu benar. Ditinjau dari representasi relasi, relasi yang bersifat setangkup mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama, atau MIJ sama dengan MJI sama dengan 1 nilainya. Untuk I, 1, 2, sampai dengan N. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Matriks dari relasi tolak setangkup mempunyai sifat yaitu jika MIJ sama dengan 1, dengan I tidak sama dengan J, maka MJI sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkup adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 atau MJI sama dengan 0 bila I tidak sama dengan J. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul yang berbeda. Pada video berikutnya, kita akan melihat jenis-jenis relasi antara dua himpunan atau lebih. Selamat belajar!